Baik, selamat siang hadirin yang telah mengikuti Zoom. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom saya di siang hari ini. Saya Benaya Pradipta akan mempresentasikan materi mengenai Analyzing Financing Activities dan Analyzing Return on Net Operating Assets. Oke, yang pertama adalah Analyzing Financing Activities. Jadi yang pertama yang akan kita bahas dalam materi Analyzing Financing Activities itu adalah Current Liabilities atau kewajiban lancar. Jadi kewajiban lancar atau jangka pendek adalah kewajiban yang penyelesaiannya memerlukan penggunaan aset lancar atau timbulnya kewajiban lancar lainnya. Periode di mana perusahaan berharap untuk menyelesaikan kewajiban lancar adalah lebih lama dari 1 tahun atau siklus operasi. Secara konseptual, perusahaan harus mencatat semua kewajiban pada nilai sekarang dari arus kas keluar yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Dalam prakteknya sendiri, kewajiban lancar dicatat pada nilai jatuh temponya dan bukan pada nilai sekarangnya, karena jangka waktu yang singkat sampai dengan penyelesaiannya. Kewajiban lancar atau current liabilities ini terdiri dari dua jenis. Jenis pertama itu timbul dari aktivitas operasi dan mencakup utang pajak, pendapatan diterima di muka, pembayaran di muka, utang usaha, dan akrual lain dari beban usaha seperti utang upah. Lalu jenis kedua dari kewajiban lancar timbul dari aktivitas pendanaan dan termasuk pinjaman jangka panjang, bagian lancar dari hutang jangka panjang dan hutang bunga. Dalam current liabilities ini banyak perjanjian pinjaman yang mencakup perjanjian untuk melindungi kreditur. Jika terjadi gagal bayar, katakanlah dalam pemeliharaan rasio keuangan tertentu seperti rasio utang terhadap ekuitas, terhadap ekuitas, utang menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar. Oleh karena itu, eh, setiap utang jangka panjang yang gagal bayar harus direflasikan sebagai kewajiban lancar. Pelanggaran perjanjian utang tidak lancar tidak memerlukan reklasifikasi kewajiban tidak lancar sebagai kewajiban lancar, asalkan pemberi pinjaman melepaskan hak untuk menuntut pembayaran lebih dari 1 tahun sejak tanggal neracanya. Lalu selanjutnya adalah non-current liabilities. Jadi kewajiban tidak lancar atau jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau siklus operasi jika lebih dari 1 tahun. Hal ini itu termasuk pinjaman, obligasi, surat utang, dan catatan. Kewajiban tidak lancar dapat mengambil berbagai bentuk dan penilaian serta pengukurannya memerlukan pengungkapan semua pembatasan dan perjanjian. Pengungkapan itu termasuk suku bunga, tanggal jatuh tempo, hak konversi, fitur panggilan, dan ketentuan subordinasi. Mereka juga termasuk jaminan yang dijaminkan, persyaratan dana pelunasan, dan ketentuan kredit bergulir. Perusahaan harus mengungkapkan default dari setiap ketentuan kewajiban, termasuk untuk pembayaran bunga dan pokok. Selanjutnya adalah analyzing liabilities. Jadi di analyzing liabilities ini auditor menggunakan teknik seperti konfirmasi langsung, tinjauan dari para dewan, pembacaan kontrak dan perjanjian, dan pertanyaan dari mereka yang memiliki pengetahuan tentang kewajiban perusahaan untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa perusahaan mencatat semua kewajiban. Sumber jaminan lain adalah akuntansi entry ganda yang mensyaratkan bahwa untuk setiap aset, sumber daya, atau biaya yang diperoleh adalah entry penyeimbang untuk kewajiban atau sumber daya yang dikeluarkan. Namun, tidak ada entry yang diperlukan untuk sebagian besar komitmen dan kewajiban kontingensi. Dalam hal ini, analisis seringkali mengandalkan catatan atas laporan keuangan dan komentar manajemen dalam laporan tahunan dan dokumen terkait. Hal ini juga dapat memeriksa keakuratan dan kewajaran juga utang dengan mencocokkannya dengan pengungkapan perusahaan untuk beban bunga dan bunga yang dibayarkan secara tunai. Setiap perbedaan signifikan yang tidak dapat dijelaskan memerlukan analisis yang lebih lanjut atau penjelasan manajemen. Lalu selanjutnya ini adalah leases atau bisa disebut sewa. Jadi leasing adalah bentuk pembiayaan yang populer, terutama dalam industri tertentu. Jadi leases atau sewa adalah perjanjian kontrak antara lessor atau pemilik dan less atau pengguna. Hal ini memberikan hak untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor selama masa sewa. Sebagai imbalannya, penyewa melakukan pembayaran sewa yang disebut pembayaran sewa minimum atau MLP. Persyaratan sewa mewajibkan penyewa untuk melakukan serangkaian pembayaran selama periode waktu tertentu di masa depan.
Kontrak sewa bisa rumit dan bervariasi dalam ketentuan yang berkaitan dengan masa sewa, pengalihan kepemilikan, dan penghentian dini. Beberapa sewa hanyalah kontrak sewa yang diperpanjang, seperti sewa komputer dalam waktu 2 tahun, lalu lainnya serupa dengan penjualan langsung dengan rencana pembiayaan bawaan, seperti sewa gedung selama 50 tahun, dengan transfer kepemilikan otomatis pada akhir masa sewanya. Lalu dikutip dalam FASB atau Financial Accounting Standard Board, sewa guna usaha atau leasing adalah suatu perjanjian menyediakan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Lalu dikutip oleh IAS atau The International Accounting Standard, sewa guna usaha atau leasing adalah suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh les dengan imbalan membayar sewa untuk jangka waktu tertentu. Lalu selanjutnya adalah list classification and reporting atau bisa disebut klasifikasi dan pelaporan sewa. Jadi penyewa atau pihak yang menyewakan aset mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai sewa modal jika pada awalnya sewa memenuhi salah satu dari 4 kriteria, yaitu yang pertama adalah sewa mengalihkan kepemilikan properti kepada penyewa pada akhir waktu jangka sewa. Lalu yang kedua, sewa berisi opsi untuk membeli properti dengan harga murah. Lalu yang ketiga adalah masa sewa adalah 75% atau lebih dari perkiraan umum ekonomis properti, atau 4, nilai sekarang dari pembiayaan sewa minimum MLP pada awal masa sewa adalah 90% atau lebih dari nilai gagal properti yang disewa. Sewa dapat diklasifikasikan sebagai sewa operasi hanya jika tidak ada satupun dari kriteria ini yang dipenuhi. Perusahaan seringkali secara efektif menyusun sewa sehingga dapat diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Ketika sewa diklasifikasikan sebagai sewa modal, les mencatatnya, baik aset atau kewajiban pada jumlah yang sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum selama masa sewa. Hal ini itu tidak termasuk dalam biaya pelaksanaan seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak yang dibayarkan oleh lessor yang termasuk dalam MLP. Aset sewaan harus disusutkan dengan cara yang konsisten dengan kebijakan penyusutan normal les. Demikian juga beban bunga yang dibebankan pada kewajiban sewa, sama seperti kewajiban berbunga lainnya. Namun, dalam akuntansi untuk sewa operasi, penyewa membebankan biaya sewa atau MLP pada saat terjadinya dan tidak ada aset atau kewajiban yang diakui dalam neraca. Aturan akuntansi mengharuskan semua penyewa mengungkapkan, biasanya dalam catatan atas laporan keuangan, yang pertama, pembayaran sewa minimum masa depan secara terpisah untuk sewa modal dan sewa operasi untuk masing-masing dari 5 tahun berikutnya, dan jumlah total setelahnya, dan yang kedua, biaya sewa untuk masing-masing periode laporan laba rugi dilaporkan. Lalu selanjutnya adalah list disclosures atau pengungkapan sewa. Jadi aturan akuntansi mengharuskan perusahaan dengan sewa modal untuk melaporkan aset sewaan dan kewajiban sewa di neraca. Selain itu, semua perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa masa depan untuk modal dan sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Pengungkapan ini berguna untuk tujuan analisis. Lalu selanjutnya adalah analyzing leases atau menganalisis sewa. Jadi dalam menganalisis sewa ini akan terlihat dampak sewa operasi versus sewa modal untuk analisis laporan keuangan. Hal ini itu memberikan panduan khusus tentang bagaimana menyesuaikan laporan keuangan untuk sewa operasi yang harus dicatat sebagai sewa modal. Lalu selanjutnya adalah impact of operating leases. Jadi dalam operasi sewa ini, impact-nya ada apa aja. Jadi insentif less untuk menyusun sewa sebagai sewa operasi terkait dengan dampak sewa operasi versus sewa modal pada neraca dan laporan laba rugi. Dampak ini pada laporan keuangan diringkas sebagai yang pertama, sewa operasi mengecilkan kewajiban dan menjaga pembiayaan sewa dari neraca. Hal ini tidak hanya menyembunyikan kewajiban dari neraca, tetapi juga berdampak positif pada rasio solvabilitas, seperti utang terhadap ekuitas yang sering digunakan dalam analisis kredit. Sewa operasi mengecilkan aset. Hal ini dapat meningkatkan rasio pengembalian investasi dan perputaran aset. Lalu sewa operasi menunda pengakuan beban dibandingkan dengan sewa modal. Hal ini berarti sewa operasi melebih-lebihkan pendapatan di awal masa sewa, tetapi mengecilkan pendapatan di akhir masa sewa. Lalu sewa operasi menghasilkan kewajiban lancar dengan menjaga bagian saat ini dari pembayaran pokok dari neraca. Hal ini itu meningkatkan rasio lancar dan ukuran likuiditas lainnya. Lalu sewa operasi termasuk bunga dengan sewa beban operasi. Akibatnya sewa operasi mengecilkan pendapatan operasional dan beban bunga. Hal ini tentu meningkatkan rasio cakupan bunga seperti kali bunga yang diperoleh.
Kemampuan sewa operasi untuk secara positif mempengaruhi rasio utama yang digunakan dalam analisis kredit dan profitabilitas, memberikan insentif utama bagi penyewa untuk mengejar sumber pembiayaan off balance sheet ini. Penyewa juga percaya bahwa mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi membantu mereka memenuhi perjanjian utang dan meningkatkan prospek mereka untuk pembiayaan tambahan. Karena dampak dari klasifikasi sewa pada laporan keuangan dan rasio, seorang analisis harus melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan sebelum melakukan analisis. Banyak analisis mengubah semua sewa operasi menjadi sewa modal, yang lain selalu lebih selektif. Nah, di sini saya menyarankan reklasifikasi sewa eh, bila perlu dan berhati-hati terhadap penyesuaian sembarangan. Yaitu saya merekomendasikan reklasifikasi hanya ketika klasifikasi les tampak tidak konsisten dengan karakteristik ekonomi dari sewa seperti yang dijelaskan selanjutnya. Lalu di bab selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai analyzing return on net operating asset. Jadi pengembalian modal yang diinvestasikan berguna dalam evaluasi manajemen, analisis profitabilitas, serta perencanaan dan pengendalian. Penggunaan pengembalian modal yang diinvestasikan untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang ukuran pengembalian. Hal ini karena pengembalian mencakup komponen yang berpotensi berkontribusi pada pemahaman kinerja perusahaan. Dalam bagian ini akan membahas pengembalian ketika modal yang diinvestasikan dilihat dari sudut pandang operasi, biasanya disebut dengan return on net operating assets atau singkatannya adalah RNOE. Lalu selanjutnya adalah disaggregating return on net operating assets. Jadi perlu diingat bahwa pengembalian aset operasi bersih atau RNOE itu dihitung sebagai net operating profit after tax atau NOPAT dibagi dengan average net operating assets atau NOE. Lalu kita dapat memisahkan kembali hal ini ke dalam komponen yang berarti relatif terhadap penjualan. Jadi disagregasi pengembalian aset operasi bersih ini adalah return on net operating asset sama dengan net operating profit margin dikali dengan net operating asset turnover. Jadi menjadi NOPAT dibagi average NOE sama dengan NOPAT dibagi sales dikalikan sales dibagi average NOE. NOPAT di sini adalah untuk hubungan penjualan yang disebut net operating profit margin dan mengukur profitabilitas operasi perusahaan relatif terhadap penjualannya. Hubungan penjualan dengan aset operasi bersih disebut net operating asset turnover dan mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan penjualan diri dari aset operasi bersih. Dekomposisi ini menyoroti peran komponen-komponen ini, baik margin NOPAT maupun turnover NOE, dalam menentukan pengembalian net operating asset. Margin NOPAT dan perputaran NOE adalah ukuran yang berguna untuk memerlukan analisis untuk mendapatkan wawasan tentang profitabilitas suatu perusahaan. Lalu selanjutnya adalah effect of operating leverage. Jadi aset operasi bersih atau NOE dikurangi dengan peningkatan kewajiban operasi sehingga meningkatkan perputaran aset operasi bersih. Asalkan peningkatan kewajiban operasi tidak mempengaruhi NOPAT, maka NOE-nya juga akan meningkat. Efek kewajiban operasi terlihat dalam dekomposisi alternatif RNOE ini. Jadi RNOE sama dengan NOPAT per sales dikalikan sales per average OE dikalikan 1 plus OLEV. Terlihat dalam rumus ini itu di mana OE adalah aset operasi kotor dan OLEV atau kewajiban operasi rata-rata dibagikan rata-rata NOE adalah rasio leverage kewajiban operasi. Karena OLEV adalah bilangan positif, jadi peningkatan OLEV akan meningkatkan RNOE. Intuisi di balik persamaan ini itu adalah kewajiban operasi umumnya tidak memerlukan biaya yang digunakan dengan bijaksana. Misalnya meningkatkan hutang dengan menunda pembayaran akan memungkinkan perusahaan menggunakan modal pemasok yang murah atau tanpa biaya selama pembayarannya tidak terlalu tertunda. Lalu selanjutnya adalah disaggregation of profit margin. Jadi operating profit margin atau OPM didefinisikan sebagai net operating profit after tax atau NOPAT dibagikan dengan sales. Jadi OPM atau margin laba operasi adalah fungsi dari harga jual per unit produk atau layanan dibandingkan dengan biaya per unit untuk membawa produk atau layanan tersebut ke dalam pasar dan melayani kebutuhan pelanggan setelah penjualan. Untuk tujuan analisis akan berguna untuk memisahkan margin laba sebelum sebelum pajak PM ke dalam komponen-komponennya.
Di sini ada pre-tax PM, pre-tax sales PM, dan pre-tax other PM. Rumusnya bisa dilihat. Lalu berikut ini ada beberapa area penting dalam analisis profitabilitas. Yang pertama adalah gross profit. Jadi laba kotor atau margin yang kotor itu diukur sebagai pendapatan dikurangi biaya penjualan. Hal ini sering dilaporkan sebagai persen atau persenan laba kotor. Dihitung sebagai laba kotor dibagi dengan penjualan. Laba kotor atau persenan laba kotor adalah ukuran kinerja utamanya. Semua biaya lain harus ditutup dengan laba kotor dan setiap pendapatan yang diperoleh adalah saldo yang tersisa setelah biaya-biaya ini. Lalu laba kotor juga harus cukup besar untuk membiayai pengeluaran diskresioner yang diarahkan ke masa depan seperti penelitian dan pengembangan pemasaran dan periklanan. Laba kotor bervariasi di seluruh industri tergantung pada faktor-faktor seperti persaingan dan perbedaan dalam faktor-faktor produksi, seperti tingkah upah produksi, biaya bahan baku, tingkat investasi modal, dan sejenisnya. Menganalisis perubahan dalam penjualan dan harga pokok penjualan berguna dalam mengidentifikasi pendorong utama laba kotor. Lalu selanjutnya adalah selling expense. Jadi selling expense ini bisa disebut juga dengan biaya-biaya untuk penjualan. Jadi pentingnya hubungan antara beban penjualan dan pendapatan bervariasi antar industri dan perusahaan. Di dalam perusahaan tertentu itu beban penjualan terutama merupakan komisi yang sangat bervariasi. Sementara dalam perusahaan lain sebagian besar bisa dikatakan tetap. Ketika beban penjualan sebagai persentase, pendapatan menunjukkan peningkatan, maka harus memusatkan perhatian pada peningkatan beban penjualan yang menghasilkan peningkatan pendapatan terkait. Di luar tingkat tertentu dari biaya penjualan, ada peningkatan pendapatan marginal yang lebih rendah. Hal ini tuh disebabkan oleh kejenuhan pasar, loyalitas merek, atau peningkatan biaya di wilayah baru. Penting bagi kita untuk membedakan antara persentase biaya penjualan dengan pendapatan untuk pelanggan baru versus pelanggan tetap. Hal ini itu memiliki implikasi untuk perkiraan profitabilitas. Jika sebuah perusahaan harus secara substansial meningkatkan beban penjualan untuk meningkatkan penjualan, profitabilitasnya terbatas atau dapat menurun. Lalu area penting yang terakhir ini adalah general and administrative expense. Jadi sebagian besar biaya umum dan administrasi bersifat tetap. Jadi sebagian besar karena biaya ini mencakup barang-barang seperti gaji dan sewa karyawan perusahaan. Ada kecenderungan pengeluaran ini meningkat, terutama di masa-masa makmurnya sebuah perusahaan. Lalu di sini ada disaggregation of asset turnover. Jadi ukuran standar perputaran aset dalam menentukan pengembalian aset itu adalah sales dibagikan dengan average net operating asset. Jadi evaluasi lebih lanjut dari komponen dalam tingkat perputaran untuk aset individu dapat berguna dalam analisis perusahaan. Bagian ini membahas perputaran aset untuk akun aset dan kewajiban komponen. Perputaran aset mengukur intensitas perusahaan menggunakan aset. Ukuran yang paling relevan dari pemanfaatan aset adalah penjualan, karena penjualan sangat penting untuk keuntungan suatu perusahaan. Dalam kasus khusus seperti perusahaan rintisan atau pengembangan, analisis perputaran harus mengenali bahwa sebagian besar aset berkomitmen untuk kegiatan bisnis di masa depan. Dan juga masalah pasokan yang tidak biasa atau penghentian pekerjaan adalah kondisi yang mempengaruhi pemanfaatan aset dan memerlukan evaluasi dan interpretasi khusus. Bagian ini tentu menjelaskan berbagai analisis menggunakan disegregasi perputaran aset. Secara umum, tingkat perputaran mencerminkan produktivitas relatif aset, yaitu tingkat volume penjualan yang kita peroleh dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aset tertentu. Selanjutnya adalah account receivable turnover. Jadi di sini adalah tingkat perputaran piutang yang didefinisikan sebagai sales dibagikan dengan average account receivable. Jadi piutang adalah aset yang harus dibiayai dengan sejumlah biaya modal. Selain itu, piutang memiliki risiko penagihan dan memerlukan overhead tambahan dalam bentuk departemen kredit dan penagihan. Namun jika mengurangi piutang terlalu banyak dengan kebijakan kredit yang terlalu ketat, pengurangan tersebut berdampak buruk pada suatu penjualan. Oleh karena itu, piutang harus dikelola secara efektif. Lalu pandangan alternatif dari perputaran piutang adalah periode penagihan rata-rata atau average collection period. Jadi rumusnya adalah account receivable dibagikan dengan average daily sales. Jadi dalam rumus ini itu mencerminkan rata-rata berapa lama piutang beredar. Secara umum, semakin rendah tingkat perputaran piutang, semakin tinggi juga rata-rata periode penagihannya.
Lalu ada inventory turnover, jadi tingkat inventory turnover ini adalah tingkat perputaran persediaan yang dihitung sebagai cost of goods sold dibagikan dengan average inventory. Dalam rasio ini itu menggunakan harga pokok penjualan atau COGS, cost of goods sold, sebagai ukuran volume untuk penjualan karena penyebut persediaan dilaporkan pada harga perolehan, bukan secara eceran. Oleh karena itu, baik pembilang maupun menyebut diukur berdasarkan biaya. Penurunan rasio perputaran persediaan sering menunjukkan bahwa produk perusahaan tidak kompetitif, mungkin karena gaya ketinggalan zaman atau teknologi yang tidak mutakhir. Selain itu, persediaan harus dibiayai dengan biaya tertentu dan menghasilkan biaya tambahan dalam bentuk asuransi, penyimpanan, logistik, pencurian, dan sejenisnya. Perusahaan menginginkan persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa kehabisan stok dan tidak lebih. Seperti periode pengumpulan rata-rata, tampilan alternatif dari tingkat perputaran persediaan berikut. Jadi average inventory days outstanding sama dengan inventory dibagi dengan average daily cost of goods sold. Jadi rata-rata hari persediaan yang beredar memberi kita beberapa indikasi tentang lamanya waktu persediaan untuk dijual. Misalnya ketika perusahaan ingin hari persediaan rata-rata yang beredar menjadi sesingkat mungkin. Hal ini dapat dicapai dengan meminimalkan bahan mentah melalui teknik manajemen produksi, seperti pengiriman tepat waktu, atau pengurangan persediaan barang dalam proses dan penggunaan proses produksi yang efisien yang menghilangkan suatu kemacetan. Lalu ada long term operating asset turnover atau perputaran aset operasi jangka panjang dihitung sebagai berikut. Sales dibagi dengan average long term operating assets. Jadi dalam industri padat modal seperti perusahaan manufaktur membutuhkan investasi besar dalam aset jangka panjang. Demikian perusahaan seperti itu memiliki perputaran aset operasi jangka panjang yang lebih rendah daripada perusahaan yang kurang padat modal seperti bisnis jasa. Aset operasi jangka panjang harus dibiayai dengan sejumlah biaya modal, selain itu mereka harus diasuransikan dan dipelihara. Tingkat perputaran aset jangka panjang aset jangka panjang dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pembilang, dengan meningkatkan throughput atau penjualan, atau dengan mengurangi penyebut. Mengurangi aset operasi jangka panjang adalah proses yang sulit. Selain itu, dari pelepasan langsung aset yang kurang dimanfaatkan, banyak perusahaan telah berusaha untuk mengurangi investasi mereka dalam aset operasi jangka panjang dengan mengakuisisi mereka bersama-sama dengan perusahaan lain. Hal seperti aliansi perusahaan, usaha patungan, dan entitas tujuan khusus adalah beberapa bentuk teknik yang efektif untuk mengurangi investasi dalam aset operasi jangka panjang. Lalu ada account payable turnover atau bisa kita sebut sebagai tingkat perputaran utang usaha yang dihitung sebagai cost of goods sold atau COGS dibagi dengan average account payable. Jadi seperti persediaan, hutang dilaporkan berdasarkan biaya perolehan, bukan harga eceran. Jadi untuk konsistensi dengan penyebut, harga pokok penjualan atau bukan penjualan digunakan dalam pembilang. Semua sama, perusahaan lebih suka memanfaatkan sumber pembiayaan murah ini sebanyak mungkin, dan oleh karena itu memiliki tingkat perputaran utang usaha yang lebih rendah. Rumus yang dianalogikan dengan perputaran hutang adalah rata-rata hari hutang yang beredar, yaitu account payable dibagi dengan average daily cost of goods sold. Menjadi tingkat perputaran hutang yang lebih rendah sesuai dengan rata-rata hari hutang yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya adalah net operating working capital turnover. Model kerja operasi bersih sama dengan aktivitas lancar operasi dikurangi dengan kewajiban lancar. Model kerja operasi bersih adalah aset yang harus dibiayai sama seperti aset lainnya. Akibatnya, perusahaan ingin mengoptimalkan investasi pada aset ini. Tingkat perputaran model kerja operasi dihitung sebagai berikut. Net sales dibagi dengan average net operating working capital. Perusahaan umumnya menginginkan tingkat perputaran modal kerja operasi yang lebih tinggi daripada yang lebih rendah. Karena perputaran modal kerja operasi yang lebih tinggi mencerminkan lebih sedikit investasi dalam modal kerja untuk setiap dolar penjualannya. Baik, sekian presentasi materi yang dapat saya jelaskan pada siang hari ini. Mungkin dari partisipan bisa menanyakan hal yang ingin ditanyakan. Baik, mohon izin bertanya Mas Bena ya. Untuk pertanyaan dari saya itu, bagaimana laba atas aset operasi bersih dan laba atas ekuitas biasa itu berbeda? Itu pertanyaan saya. Baik, ini pertanyaan dari Mas Abdurrahman Budi ya. Betul. Mas Abdurrahman Budi ini dari mana nih?
Dari Kota Bandung, Mas Benaya. Lagi kuliah gitu ya? Oh ya, ya aku kuliahnya saya dari UNS, Mas. Oh, dari UNS Gitu. ya. Oke. Iya. Eh, sehat? Mas Budi sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Sebentar ya, saya istirahat dulu beberapa waktu bentar ya. Saya mau minum dulu. Siap. Baik, Mas Budi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Budi. Jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara membedakan return on net operating asset dengan return on common equity, return on common equity ya. Jadi jawaban dari saya itu tadi saya sambil mikir juga sambil istirahat. Jadi pengembalian aset operasi bersih dan pengembalian ekuitas pemegang saham biasa itu berbeda menurut dasar investasi modal dan juga berkaitan dengan pendapatan terkait. Jadi RNOE atau Return on Net Operating Asset itu mencerminkan pengembalian aset operasi bersih suatu perusahaan. Sedangkan ROCE atau Return on Common Equity mencerminkan efek pada perspektif bersih pemegang saham biasa. Jadi itu perbedaan dari RNOE dan ROCE. Apakah dari Mas Budi ada pertanyaan? Ada tambahan? Menurut saya sudah cukup sih, segitu udah cukup menjelaskan. Terima kasih atas tanggapannya, Mas Benaya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari Mas Roger Denny, apakah ada pertanyaan? Mas Budi kenal sama Roger Denny ini, Mas? Waduh, kayaknya enggak deh. Kayaknya kalau teman kampus sih pasti saya apal. Kalau ini kayaknya enggak deh. Oh, mungkin dari kampus lain ya kayaknya ya. Ya, mungkin dari kampus lain mungkin. Iya. Mas Budi ngambil akuntansi, Mas? Iya, jadi makanya ini sebenarnya buat mata kuliah apa tuh ya, yang terakhir lah. Jadi ya agak sulit juga gitu. Oh, baik. Baik, untuk materi ini saya sudahkan dulu. Terima kasih untuk partisipan yang telah hadir. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Zoom meeting pada siang hari ini. Saya Benaya Pradipta. Saya mundur dulu, saya tutup dulu ini Zoom-nya ya. Terima kasih Mas Budi dan Mas Roger Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.